Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara tata laksana obstruksi benda asing pada pasien anak. Oke, jadi secara epidemiologi, jadi kalau terjadinya obstruksi benda asing pada anak itu kebanyakan terjadi pada saat makan atau bermain ya. Kalau pada orang dewasa biasanya terjadi pada saat makan. Nah, dan biasanya kejadian obstruksi benda asing ini sering disaksikan karena anak-anak biasanya ada dalam pengawasan. Adapun tanda dan gejala apabila mengalami obstruksi bisa terjadi stridor atau suara dengan nada yang tinggi, kemudian bisa terjadi batuk ataupun tersedak ya. Pasien biasanya sambil menggenggam dari lehernya ya. Kemudian tanda dan gejala juga bisa disebabkan oleh infeksi. Nah, apabila disebabkan oleh infeksi, biasanya dia progresnya berjalan lebih lambat ya, bukan bersifat akut, dan ini tidak bisa dihilangkan dengan manuver seperti tepukan pada punggung atau tepukan pada dada ataupun Heimlich manuver ya. Dan ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke, kemudian kita lanjut ke tata laksana ya. Jadi tata laksananya tergantung dari jenis obstruksinya. Apabila obstruksi jalan nafasnya bersifat komplit, kita harus segera bertindak dengan melakukan manuver yang saya sebutkan tadi ya, bisa back blow, chest thrust ataupun Heimlich manuver untuk mengatasi obstruksi yang terjadi. Nah, apabila obstruksinya bersifat parsial, biasanya anak-anak masih bisa batuk ya. Jadi kita anjurkan mereka untuk tetap batuk ya dengan keras untuk mengeluarkan dari benda asing tersebut. Jangan memanipulasi upaya batuk dan nafas ya. Nah, jangan pula kita memasukkan tangan kita ke dalam mulut pasien karena bisa berisiko tergigit oleh pasien. Nah, segera lakukan langkah lebih lanjut apabila batuk menjadi tidak efektif. Misalkan suaranya menjadi hilang, kemudian pasiennya tampak kesulitan bernafas dan diikuti dengan tanda stridor ya, atau terjadi penurunan kesadaran. Oke, berikut tata laksana berdasarkan usia. Jadi kalau dia usianya masih infan ya, 1 tahun ya, 28 hari sampai 1 tahun, jadi bisa dilakukan kombinasi dengan back blow dan chest thrust sampai objek atau benda asing keluar atau korban menjadi tidak sadar. Nah, apabila korban menjadi tidak sadar, lakukan resusitasi jantung paru. Nah, untuk Heimlich manuver atau Heimlich thrust atau abdominal thrust tidak dianjurkan karena penekanan pada abdomen dapat menyebabkan cedera pada organ hati ya. Kemudian untuk anak-anak usia 1 sampai 8 tahun itu bisa dilakukan kombinasi dengan Heimlich thrust atau back blow atau chest thrust. Sedangkan pada anak yang usianya lebih besar itu dilakukan kombinasi dengan Heimlich thrust atau back blow atau chest thrust. Oke, berikut langkah-langkah dari manuver untuk membebaskan obstruksi benda asing ya. Yang pertama kita akan membahas tata laksana benda asing pada infan ya. Jadi yang pertama posisikan bayi telungkup ya dengan kepala lebih rendah dan penolong berlutut atau duduk di kursi sehingga dapat menopang bayi di pangkuan dengan aman. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Topang kepala satunya dengan ibu jari sedangkan di satu sisi di bagian rahang ya. Dan yang lain menggunakan 1 atau 2 jari tangan yang sama tanpa menekan jaringan lunak di bawah rahang ya. Kemudian kita berikan 5 hentakan atau back blow dengan cukup kuat di posisinya di antara punggung di antara 2 tulang belikat ya dengan menggunakan pangkal telapak tangan. Nah, kemudian apabila back blow atau hentakan di punggung ini gagal, nah kita lakukan 5 hentakan dada atau chest thrust ya. Caranya adalah penolong memposisikan bayi terlentang dengan kepala lebih rendah mengarah ke bawah seperti gambar ini ya. Kemudian sebaiknya penolong meletakkan punggung bayi di lengan yang bebas dan menopang ubun-ubun dengan tangan. Kemudian topang lengan dengan paha ya agar bayinya posisinya stabil. Setelah itu lakukan hentakan pada dada. Nah, berikut guideline dari obstruksi benda asing pada infan ya. Jadi kita harus posisikan bayinya terlebih dahulu agar stabil
Nah, teknik ini tidak dikerjakan apabila pasien menjadi unresponsif atau tidak responsif atau tidak sadar ya, harus dilakukan segera resusitasi jantung paru ya. Nah, apabila kita telah melakukan 5 hentakan punggung ya, kemudian apabila obstruksinya masih terjadi, maka kita lakukan manuver chest thrust atau hentakan di dada ya. Jadi semuanya diulang sebanyak 5 kali sampai obstruksinya teratasi ya. Atau pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, lakukan resusitasi jantung paru ya. Kalau obstruksinya berhasil kita hilangkan, kita lakukan monitoring pada pasien. Oke, kemudian untuk tata laksana benda asing pada anak yang usianya lebih atau sama dengan 1 tahun, jadi posisinya bisa menggunakan ini ya. Posisinya jadi posisikan pasien bersandar di salah satu kaki kita ya. Jadi posisi kepala untuk hentakan punggung atau back blow tidak perlu ditopang secara khusus pada usia lebih atau sama dengan 1 tahun ya. Jadi berikan 5 hentakan back blow dengan cukup kuat menggunakan pangkal telapak tangan di punggung di antara 2 tulang belikat. Jadi bisa diulangi sebanyak 5 kali ya. Atau kalau tidak berhasil bisa dilakukan dengan manuver Heimlich. Jadi pasiennya kalau sadar, jadi penolong itu berdiri di belakang korban dan meletakkan tangan di bawah lengan korban ya, seperti gambar ya. Kemudian tangan penolong dikepalkan dan diletakkan di antara pusar dan tulang dada. Nah, kemudian raih kepalan tangan dengan tangan lainnya dan hentakkan ke arah atas dan belakang tubuh sebanyak 5 kali. Nah, apabila pasiennya tidak sadar, manuver Heimlich atau abdominal thrust bisa dilakukan dengan posisi supine. Apabila pasien mengalami henti jantung dan henti nafas, maka segera lakukan resusitasi jantung paru. Nah, berikut dari bagannya ya. Jadi sama kayak tadi. Jadi kalau pasiennya masih sadar, itu bisa kita lakukan Heimlich maneuver ya. Nah, kalau pasiennya menjadi tidak sadar, maka segera lakukan resusitasi jantung paru. Ada bayi tersedak, saya akan lakukan tindakan back blow. Oke, demikian penjelasan mengenai penanganan obstruksi benda asing pada anak-anak. Terima kasih.